Gimana kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran Islam. Anggota-anggota kelompok kami antara lain Mario Jefferson Namsa, Kristio Lohulima, Hikari Rumondor, dan Brigita Gali. Kita masuk ke bagian pertama, yakni sejarah timbulnya aliran Al-Asy'ariyah. Ada beberapa kemungkinan alasan yang menyebabkan Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah sekaligus merupakan penyebab timbulnya aliran Al-Asy'ariyah. Berikut ini dipaparkan. Al-Asy'ariyah sungguh pun telah puluhan tahun menganut paham Mu'tazilah, akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Sebab yang bisa disebut yang berasal dari Absu dan Ibn Asakir ialah bahwa pada suatu malam Al-Asy'ariyah bermimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadislah yang benar dan mazhab Mu'tazilah lah yang salah. Cerita yang paling umum disebut sebagai penyebab keluarnya Al-Asy'ariyah dari Mu'tazilah ialah kisah perdebatan antara Al-Asy'ariyah dengan gurunya Al-Jubayyi tentang tempat untuk anak kecil di akhirat. Menurut Al-Jubayyi, tempat anak kecil di akhirat bukanlah bagian tertinggi surga, karena anak kecil belum punya amal saleh sebagai tanda ketaatan yang patut diberi pahala. Yang kedua, lahirnya aliran Mu'tazilah. Persoalan teologis yang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama pada penghujung abad pertama Hijriah ialah tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir? Persoalan tersebut kemudian muncul pula di majelis talqin yang dipimpin oleh Hasan al-Basri. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut kemudian muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab, secara spontan salah satu peserta pengajiannya bernama Wasi bin Atta memberikan jawaban. Menurut pendapat saya, katanya, orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara dua posisi yang disebutnya al-manzilah bin al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Sesudah mengemukakan pendapat tersebut, Wasi bin Atta langsung meninggalkan forum pengajian Hasan al-Basri dan diikuti oleh temannya bernama Ammar bin Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Melihat tindakan Wasi dan temannya itu, Hasan al-Basri pun berkomentar dengan kata, "Itazala ana Wasi," atau Wasi telah memisahkan diri dari kita. Semenjak itu pun Wasi dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Satu peristiwa yang diceritakan di atas dinilai oleh banyak ahli sejarah sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Ada pula versi lain bagaimana dijelaskan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasi dan temannya Ammar bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya perbedaan pendapat antara mereka tentang masalah qadar dan mukmin yang berdosa besar. Keduanya kemudian menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka pun disebut dengan kaum Mu'tazilah karena pendapat mereka memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang berdosa besar. Istilah Mu'tazilah sebenarnya sudah pernah muncul di satu abad sebelum munculnya Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasi bin Atta. Sebutan Mu'tazilah ketika itu merupakan julukan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik dan hanya mengikuti kegiatan dakwah dan ibadah semata. Secara khusus Mu'tazilah itu ditunjukkan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik peperangan Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib
dengan pasukan Siti Aisyah maupun perang Siffin antara pasukan Saidina bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Kedua peperangan ini terjadi karena persoalan politik. Jika Mu'tazilah pertama kali muncul berkaitan dengan masalah politik, maka Mu'tazilah yang kedua yang muncul 1 abad kemudian lebih disebabkan karena persoalan agama semata. Mu'tazilah inilah yang kemudian menjadi salah satu aliran kalam dalam pemikiran Islam. Sekitar penamaan Mu'tazilah. Siapakah atau pihak manakah yang memberikan nama Mu'tazilah itu? Apakah diberikan oleh orang luar ataukah oleh kaum Mu'tazilah sendiri? Persoalan ini tampaknya ada kejelasan, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang berpendapat bahwa nama Mu'tazilah diberikan oleh pihak luar, dan ada pula yang mengatakan diberikan oleh mereka sendiri. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa nama Mu'tazilah itu diberikan oleh pihak luar, biasanya bersumber dari peristiwa keluarnya Wasil dari pengajian Hasan al-Basri, di mana dari Hasan Basri muncul ucapan "I'tazala ana". Dari kata-kata tersebut muncullah kemudian sebutan Mu'tazilah bagi Wasil dan para pengikutnya. Ini berarti bahwa nama Mu'tazilah bukan berasal dari Wasil sendiri, melainkan dari pihak luar. Tasi Kubra Sada menceritakan bahwa pada suatu hari Qatada Ibn Da'amas As-Sadusi masuk ke Masjid Basra dan menggabungkan diri dengan majelis Amr ibn Ubaid yang dia sangka majelis Hasan al-Basri. Tetapi setelah ia sadar bahwa itu bukan kelompoknya Hasan al-Basri, ia pun bergegas meninggalkannya sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Semenjak itu, kata Tasi Kubra Sada, kelompok mereka dinamakan kaum Mu'tazilah. Pihak luar lain memberi nama Mu'tazilah dan juga memberikan nama-nama lain. Kaum Ahlus-Sunnah wal Jamaah menamakan mereka dengan kaum Mu'attilah, yakni golongan yang menafikan sifat Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri pada zat. Selain itu, ada pula yang menjuluki dengan istilah kaum Al-Qadariyah karena mereka menganut paham bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan kemampuan berbuat. Selain itu, ada pula yang menamakan dengan Al-Wahidiyah karena mereka mengajarkan paham bahwa ancaman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak taat pasti berlaku. Kaum Mu'tazilah sendiri sebenarnya menamakan golongan mereka dengan sebutan Ahlu al-Adli wal Tauhid, yakni golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Tuhan. Sebutan ini lebih mereka sukai karena bersumber dari 2 ajaran pokok, yaitu Al-Adlu dan Al-Tauhid. Kendati demikian, kalau kita perhatikan ucapan-ucapan kaum Mu'tazilah sendiri, akan dijumpai bahwa mereka tidak menolak disebut Mu'tazilah. Menurut Harun Nasution, walaupun lebih senang disebut Al-Adl wa Al-Tauhid, namun mereka tidak menolak disebut Mu'tazilah itu. Bahkan dari ucapan-ucapan pemuka Mu'tazilah dapat disimpulkan bahwa mereka sendiri yang menimbulkan nama itu. Al-Qadi Al-Bad'au Al-Jabar misalnya mengatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat kata "I'tazala" yang mengandung arti menjauhi yang salah atau tidak benar. Dan dengan demikian Mu'tazilah mengandung arti pujian. Ia juga menambahkan adanya hadits Nabi yang menerangkan bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang paling patuh dan terbaik diantaranya adalah golongan Mu'tazilah. Sementara itu, Ahmad Ahnafi mengatakan bahwa nama Mu'tazilah itu tidak mereka senangi karena disalah tafsirkan oleh lawan-lawan mereka dan maksud-maksud ejekan. Tapi karena sebutan itu telah melekat dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, maka mereka pun membuat alasan-alasan kebaikan dari sebutan itu. Ahmad Ibn al-Murtada mengatakan bahwa kaum Mu'tazilah itu sendiri yang memberikan nama tersebut dan mereka tidak menyalahi kesepakatan, bahkan memakai apa yang telah disepakati pada masa awal Islam. Kalau mereka menyalahi sesuatu, maka pendapat-pendapat yang baru dan bidah-bidah itulah yang mereka jauhi. Dan demikian sebutan Mu'tazilah dalam pandangan mereka tidak mengandung ejekan dan kejelekan, karena itu mereka tidak menolak nama tersebut.
Keterangan di atas menunjukkan adanya dua pendapat tentang penamaan mutasila. Satu pendapat mengatakan penamaan berasal dari pihak luar dan satu pendapat mengatakan penamaan dari kaum mutasila sendiri. Atau sekurang-kurangnya mereka tidak menolak dengan nama tersebut. Tapi jika mengacu pada awal munculnya nama tersebut, maka pemberian nama itu berasal dari pihak luar, yaitu berasal dari ucapan Hasan al-Basri, bukan dari kaum mutasila sendiri. Sebab-sebab dinamakan mutasila. Mengenai sebab-sebab dinamakan mutasila, Ahmad Amin mengemukakan 3 pendapat, yaitu yang pertama, dinamakan mutasila karena Washil ibn Atta dan AMR ibn Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Washil ibn Atta memisahkan diri secara fisik atau itasala dari pengajian Hasan al-Basri. Orang yang memisahkan diri dinamakan mutasila. Yang kedua dinamakan mutasila karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang waktu itu. Pendapat Washil ibn Atta bahwa pelaku dosa besar tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Jumhur ulama mengatakan tetap mukmin. Khawarij mengatakan kafir dan Hasan al-Basri berpendapat tetap mukmin namun fasik. Yang ketiga dinamakan mutasila adalah karena pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir. Sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Ketiga pendapat di atas mengacu kepada sebuah peristiwa yang melibatkan Washil ibn Atta dan Hasan al-Basri dalam pengajian di Masjid Basrah. Peristiwa tersebut menurut Ahmad Amin semata-mata bertema agama bukan bertema politik. Metode pemikiran kalam atau teologi. Menurut Abu Sarah, dalam menetapkan akidah, mutasila berpegang pada premis-premis logika, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau akal. Mereka mempercayai kemampuan dan kekuatan akal. Setiap masalah yang timbul mereka hadapkan kepada akal. Yang dapat diterima akal mereka terima, dan yang tidak dapat diterima akal mereka tolak. Mutasila banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Penyebabnya ada 2, yaitu yang pertama, mereka menemukan di dalam filsafat Yunani keserasian dengan kecenderungan pikiran mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai metode berpikir yang membuat mereka lebih lancar dan kuat dalam berargumentasi. Kedua, ketika para filosof dan pihak lain berusaha meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi-argumentasi logis, mutasila dengan gigih menolak mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Kaum mutasila memang banyak mempelajari filsafat untuk dijadikan senjata mengalahkan serangan para filosof dan pihak lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaum mutasila adalah filosof-filosof Islam. Di dalam sejarah pemikiran Islam, kaum mutasila merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding aliran-aliran teologi lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan di atas karena mereka banyak dipengaruhi filsafat dan logika. Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah teologi mereka lebih banyak menggunakan kemampuan akal. Karenanya, maka teologi yang mereka kembangkan lebih bercorak, rasional, dan liberal. Mereka pun dinamakan juga dengan sebutan kaum rasionalis Islam. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.